Bisa nggak? Bisa ada teh tasnya. VIP nama namanya ngerinternya ada suaranya. Ngerinternya ada suaranya. Maksudnya? Nur, jangan Nur, sayang aja. Lalu jadi mana raca? Oh sama. Cie. Tiga tahun raca. Oh sama ini. Aliran ilmu alam murjiah. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai murjiah ya. Udah pernah belajar? Tidak kita mengulang lagi ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kita nanti akan melihat video, mendengarkan, dan nanti kalian ditugaskan untuk menelaah apa saja kandungan dari aliran ilmu alam murjiah itu. Nah, supaya lebih rileks dan semangat lagi, ayo, kita guys dulu ya.
Cara lahirnya Murji'ah. Kata Murji'ah adalah isim fa'il dari masdar irja yang secara bahasa memiliki dua arti. Pertama, at-takhir yang berarti menangguhkan atau mengakhirkan. Kedua, ita'ur raja yang memiliki arti memberi harapan. Kedua arti ini menunjukkan pengertian mengenai siapa sebenarnya golongan Murji'ah. Bila kita mendefinisikan Murji'ah dengan memakai makna pertama, maka itu berarti golongan yang menangguhkan, tidak memperdulikan perbuatan, dan memfokuskan penilaian hanya pada hati. Bagi mereka perbuatan adalah hal sekunder, yang penting hati tetap beriman. Dan bila kita memahami Murji'ah dengan arti yang kedua, memberi harapan, maka itu ada kaitannya dengan perkataan mereka, maksiat tidak akan mendatangkan bahaya akhirat asalkan iman masih melekat, sebagaimana ketaatan tidak akan memberikan tempat apapun kalau orangnya kafir. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa harapan, peluang yang dimiliki pelaku dosa besar untuk masuk surga sama dengan peluang yang dimiliki oleh orang soleh. Berangkat dari pandangan inilah mereka disebut Murji'ah, memberi harapan. Pendapat lain mengatakan bahwa irja adalah penangguhan vonis terhadap pelaku dosa besar hingga datangnya hari kiamat. Jadi tidak boleh membuat vonis apakah pelaku dosa besar menjadi penghuni surga atau penghuni neraka sampai datang ketentuan dari Allah sendiri di hari kiamat. Kelompok ini berkembang di tengah maraknya perdebatan mengenai status pelaku dosa besar, apakah mereka masih mukmin ataukah sudah kafir. Golongan Khawarij berpendapat bahwa mereka kafir. Imam Hasan al-Basri bersama beberapa ulama dari kalangan tabi'in mengatakan bahwa mereka munafik, sebab tanda keberadaan iman di hati bukan sekedar pengakuan lisan, tapi juga perbuatan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa pelaku dosa besar adalah mukmin yang berdosa, atau dalam bahasa lainnya adalah mukmin yang fasik. Mengenai ketentuan mereka di akhirat tergantung kehendak Allah. Allah bisa menyaksikan sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan, atau Allah akan mengampuni segala dosa dia dan langsung memasukkannya ke surga. Yang jelas, selagi dia masih mukmin maka tidak akan kekal di neraka. Tetap melaksanakan atau mau enggak, tetap
apa? Misalkan seperti kita sekarang perselisihan yang perang lagi ramai sekarang apa nih? Palestina sama Israel. Namun dia ini tidak mau ikut campur mengenai Israel dan Palestina itu. Sedangkan kalau misalkan kita berpikir kemanusiaan ya, pasti kita tuh pro Palestina. Adapun yang pro Israel mungkin itu nggak tahu ya itu pikirannya gimana. Nah kalau kelompok Murjiah ini mereka tidak mau ikut campur, tidak mau membela atau membantu, mereka hanya memikirkan diri sendiri. Nah Murjiah ini munculnya di Kufah. Asal usul kemunculan Murji'ah pertama dari permasalahan politik seperti tadi dari perpecahan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian permasalahan mengenai ketuhanan. Jadi mereka tuh punya pemikiran sendiri mengenai keyakinan kepada Tuhannya. Bahkan kelompok Khawarij berpendapat bahwa Murji'ah itu sesat dan melenceng. Soalnya apa? Soalnya mereka cuma meyakini dari niatnya aja, tidak dengan dibuktikan dengan perbuatan. Coba di sini semuanya beragama Islam kan? Ya. Ciri-ciri beragama Islam tuh harus apa? Salah. Yang pertama mungkin syahadat dulu ya. Syahadat. Kemudian apa? Puasa, zakat, ibadah haji kayak gitu ya, berbuat baik. Tapi menurut kelompok ini mereka tidak bisa melakukan sholat, puasa, zakat atau hal apapun kebaikan, tapi tetap mereka dicap beriman, paling beriman walaupun kita nggak pernah sholat. Itu kan agak melenceng ya, agak berbeda dari aliran-aliran lain. Begitu. Jadi kelompok Khawarij ini berpendapat bahwa dia itu agak sesat. Golongan ini menjauhkan diri daripada perselisihan politik pada zaman itu dengan tidak membelahi mana pihak yang berlaku di tangan dan diserahkan kepada Allah yang ditentukan antara kita. Jadi mereka gini, mereka tahu misalkan Baida, misalkan mereka tahu Baida itu nggak sholat, tapi aku tuh nggak mau tahu kamu mau sholat atau enggak, ya udah kamu aja, ya Allah aja yang mengadili kamu. Nah pemikiran Murji'ah itu kayak gitu, tapi kan kita sesama Islam harusnya apa? Saling mengingatkan, apalagi teman sendiri ya, nggak boleh cuek. Apalagi sesama Islam tuh harus gotong royong. Apalagi sesama seperti Palestina, apa yang harus kita bantu sekarang? Walaupun kita tidak bisa ke sana, tapi kita bisa berdoa, berdoa. Tapi golongan Murji'ah ini nggak mau tahu, ya Allah aja langsung turun tangan gitu pikirannya ya. Kemudian ada asas-asas mazhab Murji'ah. Siapa yang membaca? Ya, mau nggak? Ada baca nggak? Jadi ini nih, secara garis besar ajaran pokok Murji'ah itu yaitu yang pertama pengakuan imannya cukup hanya dengan dalam hati aja, kayak tadi yang dalam diri bahwa cukup agama Islam, tapi tidak melaksanakan kewajiban sebagai agama Islam sendiri. Lalu selama meyakini dua kalimat syahadat tadi, seorang muslim yang berdosa besar sekalipun tidak dicap kafir. Coba dosa apa yang besar tidak akan diampuni? Yang sengaja syirik ya, dengan Allah. Kemudian berzina, itu kan merupakan dosa besar ya. Tapi menurut kaum Murji'ah ini mereka tetap beriman walaupun
pluralitas. Apalagi ada yang mau? Apa ayo? Mau nggak? Tulis aja nih. Ayo jangan malu-malu, udah biarin aja, nggak apa-apa kalian salah namanya belajar. Iya, keyakinan sendiri jangan terpengaruh sama pengaruh luar ya yang kurang baik seperti itu. Jadi ini apa yang harus diambil yaitu pelajaran yang dapat diambil yaitu pentingnya memahami variasi pandangan dalam Islam. Karena dalam Islam itu bukan hanya dari agama ya, kita Indonesia aja banyak agamanya. Apalagi dalam Islam juga banyak alirannya. Nah, jadi kita harus memahami pemahaman yang dapat mempengaruhi konsep keimanan dan amal perbuatan, dan juga seharusnya melaksanakan ibadah sesuai dengan kodrat dan aturannya yang berpegang pada apa? Al-Quran dan hadis. Walaupun banyak ya aliran, banyak agama, tapi kita harus berpegang sama Al-Quran dan hadis. Jangan mengikuti misalkan kata Indira nggak boleh sholat tahu ini kan haram. Tapi kan kita nggak tahu hadisnya ada apa enggak. Iya, dalilnya ada apa enggak. Jadi kita tuh yang ngikutin Indira terus mau gitu.
mungkin ada mungkin ya mungkin sama ada Bagaimana awal berdirinya dengan Oke, asal usul tadi ya, mau tahu apa? Ya, masalahnya apa aja yang dalam apa yang kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara kalian dalam menguasai materi? Agar kalian dapat apa? Masing-masingnya
satu orang